Ini yang sering saya katakan adalah pay it forward. Saatnya membayar hutang budi. Kita ini yang datang berdakwah ke Nusantara, ada yang dari Azerbaijan, ada dari Maroko, ada yang dari Palestina. Iwatifillah kadang-kadang tidak ngeh. Dalam hashtag jutaan orang tidak menyadari. Karena jutaan orang tidak menyadari bahwa kita punya monumen persahabatan antara Indonesia dengan Masjidil Aqsa di pantai utara Jawa. Ceritanya ada seorang ulama berasal dari Palestina namanya Maulana Usman Haji, itu datang ke Nusantara menjadi direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah alaih Sunan Ampel untuk menjadi guru tentara di Majapahit. Maulana Usman Haji ini kemudian dikenal sebagai Sunan Ngudung, yang kemudian menjadi pelatih tentara di Majapahit dan terkonfirmasi dalam pustaka yang disebut sebagai Sejarah Dalem Waturenggong. Ini pustakanya Kerajaan Gelgel di Karangasem di Bali, yang kemudian di situ mencatat Raja Kresna Kepakisan dari dinasti Waturenggong ini di Gelgel ini berkunjung ke Majapahit. Pulangnya dia dihadiahi 60 prajurit terbaik Majapahit. 60 prajurit terbaik Majapahit ini hasil didikan Sunan Ngudung, dan 60-nya semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Itulah muslim pertama di Bali, itu 60 prajurit yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit karena dia adalah didikan Sunan Ngudung, prajurit-prajurit terbaik untuk Raja Bali. Nah, Maulana Usman Haji ini punya anak namanya Maulana Ja'far As-Shadiq atau Said Ja'far As-Shadiq, asli kelahiran Palestina. Maka ketika kemudian berdakwah, dia diperintahkan ayahnya ke pantai utara mendirikan pangkalan dakwah baru. Daerahnya ditemukan, lalu dia di situ bikin masjid. Karena saking rindunya dengan tanah kelahiran, masjid itu diberi nama sama persis dengan masjid suci ketiga umat Islam yang ada di kota kelahirannya. Nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Cuma di depannya dikasih menara yang cantik mengikuti tradisi setempat, dan orang kadang-kadang keliru menganggapnya seperti candi Hindu menara masjid ini. Nah, Masjid Al-Aqsa yang kemudian sekarang disebut Masjid Al-Aqsa Menara itu dibuat di sebuah kota. Pada zaman itu, kota yang menjadi tanah kelahirannya Maulana Ja'far Shadiq itu dalam berbagai referensi disebut sebagai kota Al-Quds. Kota Al-Quds, Yerusalem atau Baitul Maqdis, pada zaman itu lebih dikenal sebagai kota Al-Quds. Maka kota ini diberi nama sama dengan kota tempat kelahiran beliau. Diberi nama Quds. Karena orang Jawa susah mengucapkan qaf, apalagi dengan nyekluk gitu ya. Maka kota ini kemudian dikenal sebagai kota Kudus. Jadi ini adalah monumen yang sangat jelas gitu ya dari persahabatan antara Indonesia dengan apa yang sekarang disebut sebagai Palestina. Karena ini adalah monumen seorang ulama yang berasal dari Palestina yang berdakwah di Nusantara, dan sampai sekarang asar dakwahnya tetap terasa. Keturunan beliau masih menjaga para hamalatul Quran gitu ya. Kalau antum ke Kudus ada pesantren namanya Yambu'ul Quran. Di situ dididik para hufat gitu ya. Yang pendirinya dulu atau muassisnya salah satunya adalah Syekh Raden Haji Asnawi dan Raden Haji Arnawi. Ini adalah dzurriyyah dari Sunan Kudus yang kemudian gitu ya mendirikan madrasah Quran yang sangat kokoh ini di kota Kudus, sampai sekarang menghasilkan hufat-hufat yang luar biasa gitu ya. Ini asar dakwahnya masih terasa sampai sekarang. Maka tadi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini seharusnya sudah pay it forward, sudah harus membalas jasa-jasa yang luar biasa ini. Tadi ada yang dari Maroko, Azerbaijan, ada dari Samarkand. Samarkand itu Maulana Ibrahim As-Samarkandi itu dari Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan, di dulu wilayah Soviet di Rusia bagian selatan. Sekarang bernama negara Uzbekistan, ada kota namanya Samarkand. Di situ asal dari Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang putra-putranya juga berdakwah di Jawa. Di Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarkandi kemudian menjadi dokter di kerajaan Belambangan, menyembuhkan wabah, lalu diambil sebagai menantu, menikahi Dewi Skardadu oleh Raja Menak Sembuyu, kemudian menurunkan seorang putra namanya Raden Paku, atau alias Maulana Ainul Yakin, yang kemudian disebut sebagai Sunan Giri dan mendirikan pesantren akbarnya di Gresik. Jadi keterkaitan ini luar biasa, maka ini saatnya kemudian kita hendak gitu ya membayar apa yang kemudian sudah menjadi jasa baik luar biasa dari para ulama yang datang ke Nusantara itu, dengan cara ya bukan membayar kepada mereka yang sudah berjasa, tapi kepada dunia.